Hai, aku mau ngajak kamu main bentar ya. Coba lihat contoh berikut ini. Terus centang mana yang lagi kamu alamin. Tetap kerja pas weekend. Gak pernah ambil cuti sampai jatahnya habis. Pulang larut terus gara-gara sering lembur. Jarang nyadar pas hari libur atau tanggal merah. Gimana? Itu tadi indikator sederhana. Semakin banyak yang kamu centang, semakin nandain kalau kamu adalah bagian dari hustle culture. Budaya kerja nonstop dengan sedikit atau tanpa istirahat. Nah, ada yang bilang hustle culture ini satu-satunya cara meraih kesuksesan. Tapi ada juga riset yang nunjukin kalau kultur ini bikin orang jadi gampang burnout. Bahkan sampai ada yang meninggal loh. Nah, yang bener yang mana dong? Kita bedah bareng-bareng ya. Gimana jargon favoritnya bos-bos ini kedengeran keren, tapi sebenarnya manipulatif. Hustle culture terjadi di banyak negara. Biasanya cuma beda nama aja. Di Cina ada 996, sistem kerja berdurasi 12 jam sehari selama 6 hari dalam 1 minggu. Pelopornya Jack Ma, Taipan yang mendirikan Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Cina itu loh. Pola kerja keras itu kemudian diadopsi sama korporasi lain sampai akhirnya jadi kultur yang mengikat banyak pekerja di sana. Ya pastinya banyak yang ngeluh juga, gak sedikit dari mereka yang burnout. Makanya otoritas di Cina ngingetin kalau praktik 996 sebenarnya bertentangan sama undang-undang alias ilegal. Atau kamu mungkin lebih familiar sama Jepang. Di sana adalah istilah karoshi atau meninggal karena bekerja terlalu keras. Contohnya yang dialami sama Miwa Sado nih, reporter media pemerintah NHK yang meninggal pada tahun 2017. Penyebabnya dia lembur selama, siap-siap kaget ya, 159 jam coba. Kalau ngutip CNBC, kultur kerja keras di Jepang ada sejak 1950-an. Jepang bangga banget soalnya bisa mencapai economic miracle yang bikin mereka jadi negara termaju kedua di dunia. Tapi tahu nggak kosnya apa? Warganya hustling selama 12 jam atau lebih per hari. Dan kultur ini cenderung toksik ya, karena sampai sekarang rata-rata pekerja Jepang nggak berani ambil cuti. Alasannya takut dicap gak profesional atau dianggap gak solidar sama teman sekantor. Maklum, di dunia kerja ada anggapan kalau produktivitas akan makin naik kalau durasi kerjanya juga makin panjang. Apa benar? Kalau menurut satu studinya Stanford University, durasi kerja yang gila-gilaan justru bikin para pekerja jadi kurang produktif. Atau coba tanya sama dirimu sendiri deh. Senin pagi setelah weekendnya dihabisin buat ngelembur, berasa produktif nggak? Dan ini berlaku buat kamu-kamu yang nggak kerja kantoran juga ya. Kita sering berimajinasi kalau pelaku hustle culture direpresentasikan sama golongan pekerja formal. Atau lebih tepatnya karyawan startup yang kantornya di kawasan SCBD. Faktanya golongan yang lebih rentan sama hustle culture adalah pekerja informal. Apalagi yang aktif di gig economy. Nah, apaan tuh? Gig economy adalah sistem dalam industri yang bergantung pada karyawan kontrak sementara, pekerja independen atau karyawan tidak tetap. Jadi, si pekerja dibayar sesuai barang atau jasa yang diselesaikan. Contohnya driver ojek online. Dengan status sebagai mitra bukannya karyawan, mereka menggantungkan pemasukan dari seberapa banyak orderan yang bisa sehari-hari mereka ambil. Contoh lain ya freelancer. Golongan pekerja lepas yang biasanya dibayar full kalau udah nyetor hasil kerjaan. Itu pun kalau nggak revisi dan kliennya nggak rese ya. Karena ngandelin job yang musiman, golongan pekerja ini sering maksain diri buat kerja nonstop. Makanya kadang muncul kasus-kasus yang miris. Kenalkan namanya Mita Diran. Sehari-hari dia kerja sebagai copywriter di sebuah agensi periklanan. Pada tahun 2013, setelah kerja nonstop selama 30 jam, Mita kolaps. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Mita Diran meninggal dunia di usia 27 tahun. Kepada Detik, ayah Mita ngasih pernyataan yang patut diperhatikan. Basically kondisi badannya drop dan dia passionnya untuk bekerja. Dan memang ya industri ini emang begitu. Semuanya begitu, bukan Mita sendiri yang memang long hours. Iya, kata kuncinya adalah passion. Konsep ini sering dipakai buat nyemangatin orang. Katanya kerja sesuai passion tuh bakalan lebih enteng. Ibarat sehari-hari kayak ngerjain hobi aja. Iya gak salah sih, cuma hati-hati nih. Jangan sampai gara-gara passion kamu mau aja lembur tanpa upah tambahan. Atau dibebani banyak job desk, tapi gaji satu job desk aja. Terus ada frasa kerja fleksibel, yang mungkin kedengerannya nyenengin ya. Wih gak 9 to 5 nih, kerjanya bisa kapan aja, di mana aja. Exactly, karena bisa kapan aja, sistem kerja fleksibel rentan mengacaukan rutinitas harian. Jam kerja sama jam istirahat kayak gak ada bedanya.
Sampai at some point kamu ngerasa, kok aku kayak nggak punya waktu senggang ya? Nah ini nih unsur manipulatifnya hustle culture kalau ngutip pendapatnya Arief Novianto. Arief Novianto adalah peneliti kebijakan publik dari UGM. Baginya hustle culture adalah bentuk pemaksaan secara nggak langsung biar orang kerja secara berlebihan. Namanya aja culture, nggak ada aturan tertulisnya kan? Tapi ada pengkondisian, ada social pressure yang maksa seseorang buat melakukannya. Kita sering melihat contoh di Twitter ya, di lini masa ada pekerja yang ketika dia sakit kemudian mengambil cuti, upahnya dipotong, atau mereka diupah di bawah upah minimum, atau mereka kerja bisa sampai 10 jam per hari atau 6 hari per minggu. Itu kan sebenarnya melanggar undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia. Tapi pada kenyataannya mereka tidak melakukan perlawanan. Pertama problemnya adalah itu tadi, mereka takut akan kehilangan pekerjaan, sementara tidak ada pekerjaan lain yang bisa digunakan ketika mereka tidak bekerja di tempat itu. Yang kedua juga masalah kurangnya pengetahuan tentang bahwa itu melanggar hak mereka. Nah ini menjadi persoalan serius sehingga juga menunjukkan juga relevansi tentang pentingnya organisasi atau serikat pekerja itu untuk memberikan penyadaran, untuk memberikan perlindungan, juga untuk melindungi ketika ada persoalan-persoalan yang dialami oleh pekerja itu sendiri. Menurut Arief, persoalan utama hustle culture adalah menempatkan kesuksesan dan kehidupan layak sebagai 100% tanggung jawab individu. Pernah dengar juga kan katanya kemiskinan itu disebabkan karena orang kurang kerja keras? Faktanya, kesejahteraan individu sangat bergantung pada sistem yang mengatur aturan main. Proses kerja sampai sistem bagi hasilnya. Ini tercermin dalam penelitiannya Arief di tahun 2020. Jadi para driver ojol ternyata harus kerja selama lebih dari 13 jam per hari biar algoritma di aplikasinya memungkinkan mereka buat gampang dapat order. Bayangin, 13 jam loh, dan kita paham berapa rata-rata penghasilan mereka. Masa kayak gitu dibilang kurang kerja keras? Nah kemudian akhirnya dari adanya ketidaklayakan kerja, jam kerja yang panjang, ini membuat dengan sistem yang dengan budaya seperti itu, membuat mereka menyalahkan diri mereka sendiri, alih-alih menyalahkan sistem struktur atau sistem pengupahan dan yang lain yang sebenarnya diatur oleh perusahaan platform itu sendiri. Itu pula yang terjadi dalam konteks di luar ojol ya. Bagaimana kemudian contoh para mahasiswa atau kemudian para pekerja dari pekerja kreatif yang juga digerakkan oleh portofolio juga mengalami hal seperti itu. Nah padahal kalau kita lihat berbagai riset, budaya kerja keras yang dengan jam kerja panjang itu kan sendiri cenderung membonsai kreativitas itu sendiri. Dan juga menyebabkan persoalan dalam konteks kesehatan. Makanya saran Arief, pekerja perlu berserikat dan bergerak bareng-bareng. Sama teman sekantor boleh, sama teman seprofesi juga boleh. Biar apa? Biar pekerja punya daya tawar di hadapan perusahaan. Dan pemerintah bisa memberi perlindungan yang semestinya. Makanya harus ada penegakan hukum. Salah satu penegakan hukum juga harus didorong oleh kekuatan pekerja dari bawah itu tadi. Lewat berserikat, lewat berorganisasi, sehingga memungkinkan mereka ketika tidak ada ketidakadilan, mereka dengan cepat melaporkannya. Mereka dengan cepat kemudian berupaya untuk menjerat pengusaha yang nakal itu ke meja hijau contohnya. Oke deh, selamat bekerja sambil tetap monitoring kesehatanmu ya. Coba share di kolom komentar pengalaman hustlingmu yang paling berkesan. Yang paling gak berkesan juga boleh kok. Jangan lupa subscribe YouTube Tirto sama follow Instagramnya. Kita ketemu lagi di Newsroom 63B edisi berikutnya. Bye!